Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi Anda yang tengah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak pula kepada sobat-sobat multimedia yang telah menyimak video saya sebelumnya tentang pembelajaran Siskomdik. Kemudian saya doakan semoga rekan-rekan yang telah menyimak video ini diberikan kemudahan rezeki untuk membeli kuota, karena di akhir-akhir ini sedang galak-galaknya pembelajaran berbasis daring atau online sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun surat edarannya bisa Anda simak di bagian sini. Kemudian materi apa saja yang bisa Anda peroleh dari pembelajaran online secara gratis. Anda bisa kunjungi website resmi pemerintah dan senantiasa untuk belajar menjadi lebih baik. Semoga dengan adanya peristiwa ini tidak menjadikan kita patah semangat dalam mempelajari ilmu. Dan sesuai janji saya akan ada door prize bagi teman-teman yang setia. Kemudian teman-teman yang mau berkreatif, saya akan berikan hadiah berupa action cam. Ini dia action camnya. Action cam ini telah saya review sebelumnya di video ini. Dia ngambang, guys. Berhubung saya sudah tidak melakukan banyak aktivitas kegiatan di outdoor, maka action cam ini sekarang nganggur. Mangga bagi yang berminat memilikinya, silahkan penuhi tugas yang akan diberikan nanti. Kemudian kita lanjut ke dalam pelajaran Siskomdik berikutnya tentang identifikasi warganet atau warga digital. Tapi sebelum lanjut, pastikan Anda telah menyimak materi sebelumnya yang pernah tayang di channel ini supaya tidak salah paham. Dan mari kita sama-sama dukung channel ini menjadi lebih baik dengan menekan tombol subscribe dan membagikan konten video ini. Semoga memberi manfaat kepada rekan-rekan yang menyimaknya dan menjadikan ladang ibadah bagi teman-teman yang membuatkannya. Baik, langsung saja kita masuki materinya. Simak baik-baik, semoga bermanfaat, dan akan ada tugas bagi kelas 10 di tayangan berikut ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang identifikasi antara warga digital, kewargaan digital, dan kewarganegaraan digital. Di Indonesia terdapat dua jenis kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia atau disebut WNI dan warga negara asing atau WNA.
Ternyata masih ada sebutan lain yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu warga digital, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengelompokkan rakyatnya menjadi warga digital. Warga digital atau kita sebut dengan warganet lebih mengarah pada individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun sebuah komunitas, bekerja, dan berkreasi secara umum, memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi guna berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. Misalnya, ada seseorang yang aktif dalam menulis blog, aktif bermain Facebook, mencari informasi di forum, dan lain-lain. Sama halnya dengan warga dunia nyata, semua warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etiket. Kemudian kita akan mengenal komponen kewargaan digital. Menurut buku dari Siskomdik yang dikarang oleh Ibu Sri Wahyuni, kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang dimasukkan dalam 3 kategori berdasarkan pemanfaatannya. Kategori yang dimaksud identik dengan pertama, lingkungan belajar dan akademis. Komponen-komponen digital yang berhubungan dengan lingkungan belajar dan akademis adalah mereka yang bisa mengakses digital, salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Kemudian, komunikasi digital dilakukan secara tertulis melalui jejaring sosial maupun email. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital, karena perkembangan teknologi telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Literasi digital, pemanfaatan teknologi digital dengan memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital, misalnya cara mencari informasi di mesin pencari, atau bagaimana caranya menggunakan berbagai log online. Umumnya, banyak lembaga pendidikan akan membantu tiap individu untuk memahami hal ini. Namun pada kenyataannya, teknologi yang digunakan dalam dunia kerja sedikit berbeda dengan ada yang di lingkungan sekolah. Kita bahas nanti lagi. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Komponen digital yang berhubungan dengan lingkungan sekolah dan tingkah laku berkaitan erat dengan hak dan kewajiban digital. Sama halnya dengan perlindungan hak asasi manusia di dunia nyata, para warga digital juga memiliki perlindungan dan hak kewajiban di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak atas kewajiban, privasi seseorang, kebebasan berbicara, berkomunikasi dengan penuh etika, dan lain sebagainya. Etika berdigital identik dengan suatu harapan agar berbagai media teknologi informasi di internet mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan etika dan fakta. Sering sekali pengguna teknologi digital tidak peduli dengan etika penggunaan digital tersebut, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunaannya. Keamanan digital. Dalam setiap komunitas terdapat individu yang mencuri karya, merusak ataupun mengganggu individu lainnya. Hal ini berlaku juga dalam dunia digital. Artinya bahwa seorang warga digital harus mengambil langkah-langkah protektif dengan berlatih menggunakan password yang sulit, kemudian perlindungan virus, backup data, dan sebagainya. Yang terakhir, kelompok kehidupan siswa di luar di lingkungan sekolah. Komponen-komponen digital yang berhubungan dengan kehidupan siswa di luar sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, hukum digital. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan digital telah menghadirkan fenomena pembajakan, download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, penyebaran virus, spam, cyberbully, dan tindakan negatif lainnya. Transaksi digital, warga digital harus menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring online. Dalam hal ini, penggunaan kartu kredit secara online sebagai sarana transaksi harus bijak dan hati-hati, apalagi
dengan semakin mudahnya akses yang tinggi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi informasi sehingga mendorong tumbuhnya perdagangan online. Kegiatan perdagangan digital telah membuat segalanya menjadi lebih mudah dengan berbagai dampak positif dan negatifnya. Yang terakhir, kesehatan digital. Seseorang warga digital harus menyadari akibat stres fisik seperti ketegangan mata, sakit kepala, dan lainnya mungkin terjadi akibat penggunaan internet yang berlebihan. Mereka harus sadar untuk tidak tergantung bahkan kecanduan pada internet, karena hal itu bisa mengganggu kesehatan. Itulah beberapa identifikasi yang bisa disampaikan sesuai dengan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh Bumi Aksara karangan Sri Wahyuni. Oke, tugasnya sekarang adalah membuat identifikasi terhadap komponen kewarganegaraan digital. Jadi ini ya tugas buat saudara-saudara yang setelah menyaksikan tayangan ini, membuat tabel informasi berupa kewarganegaraan digital seperti berikut ini. Jadi misalkan nomor 1 ini akses digitalnya di mana, kemudian komunikasi digitalnya apa, literasinya seperti apa. Jadi begitu gampang sekali mengisi ini. Yang penting kita bisa menelusuri informasi tersebut berdasarkan fakta, kemudian apakah ini termasuk hoax atau tidak, ataukah ini termasuk bermanfaat atau tidak. Itu kan kita sebagai manusia tentunya punya penilaian masing-masing terhadap konten yang telah dibuat oleh para kreator. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan di bab kewarganegaraan digital ini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap terus belajar agar kita menjadi bangsa yang besar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.